Oke, perkenalkan nama saya Erika Erpiani. Alhamdulillah tahun ini saya sedang menempuh pendidikan menjadi mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah. Okay, in this video I will present to you all about my assignment of mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Herman, SOSI MAG. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, langsung saja ya. Kita ke pokok pembahasannya, yaitu saya akan mempresentasikan sedikit pemahaman yang saya dapatkan, yaitu tentang arti dan asal-usul studi kawasan Islam. Lanjut. What is that? Studi kawasan Islam. Studi kawasan Islam ini berasal dari bahasa Arab secara etimologi yaitu dirosah Islamiyah, sedangkan dari bahasa Inggris yaitu disebut Islamic Studies. Nah, untuk arti dari perkataannya yaitu studi itu merupakan penyelidikan atau bahan pembelajaran. Sedangkan kawasan yang mana telah kita ketahui bersama ya, kawasan merupakan wilayah daerah atau lingkungan. Sedangkan Islam merupakan agama Islam itu sendiri. Kemudian, nah secara harfiah, studi kawasan Islam adalah kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Yang dimana sudah bisa kita tebak sendiri ya, dari namanya juga udah ketahuan gitu bahwa studi kawasan Islam berarti kan mempelajari tentang kawasan-kawasan keislaman gitu. Nah, sedangkan terminologi atau istilahnya yaitu kajian secara sistematis dan terpadu, itu secara sistematis itu secara berurut gitu, untuk mengetahui, memakai, dan menganalisis serta memperdalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, maupun realitas pelaksanaan dari agama Islam itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai Muslim. Kemudian, studi kawasan Islam juga bisa diartikan sebagai kajian yang tampaknya bisa menjelaskan bagaimana bagaimana situasi sekarang ini terjadi di belahan dunia, di mana saja ya, baik itu bagian barat ataupun bagian timur, karena fokus kajian materinya yaitu tentang berbagai area mengenai kawasan dunia Islam dan lingkup pranata yang ada, yang akan dicoba untuk diurai di dalamnya. Nah, untuk informasi ya bahwasannya dalam sejarah persoalan hubungan antar batas-batas wilayah sebuah negara itu sebenarnya sudah sejak lama gitu ya, sudah sejak tahun-tahun sebelumnya itu menjadi perhatian atau daya tarik tersendiri lah bagi para peneliti untuk meneliti batas-batas wilayah tersebut. Nah, sebagaimana sejak zaman Yunani sekitar tahun 450 tahunan ya sebelum Masehi, ada beberapa dari peneliti dari sejarawan Yunani yang cukup intens dengan kajian wilayah yang ia kenal. Nah, baik itu mereka meneliti dari cerita orang-orang atau hasil pengamatan mereka terhadap wilayah-wilayah yang orang yang menceritakan tadi itu yang dikunjungi gitu. Karena selain mereka itu hanya mendengarkan cerita dari orang-orang, kemudian mereka menuliskan hasil dari pengamatannya. Nah, mereka juga merupakan seorang pengelana. Jadi tidak hanya mendengarkan cerita-cerita saja. Nah, namun mereka juga membuktikan, yaitu dengan mengunjungi tempat-tempat tersebut yang mereka dapatkan dari cerita orang-orang itu, karena untuk membuktikan kebenarannya gitu, benar apa tidaknya. Nah, kemudian 1300 tahun setelahnya muncul dari peneliti dari sejarawan kaum muslimin yang dimana
peneliti kaum muslimin ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengembangkan studi kawasan Islam ini, itu dengan ragam corak yang dinamis. Nah, maksud dinamis di sini yaitu jadi dari tahun ke tahunnya itu selalu berubah-ubah. Nah, mereka itu sudah mampu menyaingi atau bahkan melampaui gitu sejarawan Yunani yang sebelumnya, yang dimana kemampuannya itu sudah kaum muslimin itu sudah bisa melewatinya gitu, melampaui batas kemampuan yang sejarawan Yunani tadi. Nah, bukan hanya berbicara tentang realitas, namun mereka juga sudah lebih maju dari itu gitu. Kemudian beberapa peneliti tadi itu menghasilkan karya-karya geografi dan sejarah. Ada 4. Nah, di sini yang pertama ada Al-Balazuri, yaitu karya monumentasi ini merekam seluruh proses penaklukan dan bagaimana penanganan terhadap wilayah-wilayah baru kaum muslimin. Jadi karya peneliti ini itu membahas tentang penaklukan dan penanganan gitu di wilayah-wilayah baru Islam. Itu seperti wilayah Syam, Irak, Mesir, Maroko, Armenia, serta wilayah-wilayah Persia lainnya. Kemudian, ia tidak hanya mengandalkan fakta tulis atau riwayat pengalaman pelaku yang dimana ia dapatkan dari cerita orang-orang yang tadi, namun ia juga mengunjungi wilayah-wilayah tersebut yang disebut dengan seorang pengelana. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, itu ada Al-Yaqubi, yaitu menurut beliau kita itu bukan hanya membicarakan tentang yang menurut Al-Balazuri tadi, yaitu tentang penaklukan dan penanganan wilayah-wilayah Islam, tetapi ini itu membahas tentang berbagai potensi sumber daya alam dan ekonomi yang ia gambarkan secara jelas. Nah, ia mencari sumber-sumber otoritatif dalam aspek-aspek geografi di wilayah-wilayah Islam. Jadi tidak hanya membahas tentang penaklukan dan penanganannya saja. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada Al-Mas'udi. Nah, dia itu mengembara ke wilayah-wilayah muslim. Nah, selain ke wilayah muslim, ia pun mengembara juga ke wilayah non-muslim. Nah, dengan begitu, dengan pengalamannya yang lebih, maka ia itu bisa mendapatkan informasi sehingga penjelasannya itu tentang keberadaan dan sejarah wilayah-wilayahnya itu sangat banyak, sangat kaya informasinya itu. Nah, Al-Mas'udi tersebut. Kemudian untuk yang keempat yaitu ada Al-Biruni. Al-Biruni ini sebagai seorang penasihat dinasti Ghaznawi. Ia bekerja bukan hanya untuk kepentingan pemerintahan, tetapi ia juga menjelaskan secara objektif keberadaan wilayah, keagamaan, mentalis penduduk, pemikiran India, dan bagaimana mestinya harus ditangani oleh para penguasa muslim. Jadi Al-Biruni ini merupakan seorang penasihat gitu untuk kepentingan pemerintahan. Oke, selanjutnya yaitu berdasarkan kawasannya, studi Islam ini itu tadi ada dua wilayah antara timur dengan barat. Nah, untuk yang pertama yaitu kita bahas tentang orientalisme. Nah, orientalisme cara bahasa itu oriental, artinya itu timur. Nah, berarti dapat diketahui ya dari namanya saja, timur berarti kawasan kajian Islam di bagian timur. Nah, orientalisme yaitu kata yang dinisbatkan kepada studi atau penelitian yang dilakukan oleh selain orang timur terhadap berbagai disiplin ilmu ketimuran. Jadi yang melakukan penelitian di wilayah timur ini selain orang timur gitu. Jadi bisa dilakukan oleh orang barat ataupun orang lainnya. Yang penting bukan orang timur. Walaupun ini itu mengkaji tentang disiplin ilmu ketimuran. Nah, ada itu tuh menurut Dr. Hamid Fahmi, alasan barat kenapa sih gitu barat itu mau mengkaji wilayah timur dan Islam, yaitu karena adanya motivasi keagamaan dan politik.
Nah, salah satunya motivasi keagamaannya itu yaitu karena Barat yang dimana di satu sisi kan mewakili ini ya Kristen. Nah, memandang Islam itu sebagai agama yang sejak awal itu sudah menentang doktrin-doktrin dari agama Islam itu sendiri. Nah, kemudian untuk motivasi politiknya yaitu karena pihak Barat itu melihat dan menganggap bahwa Islam itu merupakan peradaban yang sangat luas dan ini serta cepat gitu untuk kebangkitannya dalam menguasai dunia. Maka dari itu dua alasan tersebut itu menjadi motivasi Barat, kenapa sih gitu Barat itu mau mengkaji wilayah kawasan studi Islam di bagian timur. Kemudian ada kebalikannya dari yang barusan orientalisme, ada kebalikannya yaitu oksidentalisme. Nah, oksidentalisme berasal dari dua kata, itu oksidental. Oksidental itu artinya itu barat. Kemudian oksidentalisme yaitu paham atau aliran yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia barat, baik budaya, ilmu, dan segala aspek dunia Islam di barat. Jadi ini itu mengkaji tentang wilayah-wilayah di barat sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan di barat. Nah, pada abad ke-17 sampai 18 Islam itu mengalami kemunduran kan ya, karena kehilangnya rasionalisme dan pahamnya supinisme. Kemudian dikirim delegasi dari oksidentalisme ini ke barat untuk mempelajari mempelajari ilmu-ilmu tentang kebaratan gitu di sana. Nah, kemudian ini itu berkembang pesat di dunia barat itu yang delegasi tadi tuh. Kemudian bisa diterapkannya di dunia timur. Harapannya itu bisa menerapkannya di dunia timur karena dunia timur ini sejak awalnya itu ketinggalan gitu. Jadi lebih maju oksidentalisme wilayah barat daripada orientalisme wilayah timur. Maka dari itu oksidentalisme itu ini disebut Islam sejati. Nah, kemudian secara formal objek studinya itu meliputi wilayah geografis, demografis, historis, bahasa, dan perkembangan sosial dan budaya di setiap kawasan budaya. Ini merupakan ciri-ciri yang paling umum ya. Kemudian studi Islam di Barat ini ditinjau dari perspektif sejarah. Studi yang dilakukan orang Indonesia di Barat berlangsung cukup lama, namun demikian fokus studi yang dilakukannya itu belum menyentuh secara menyeluruh dalam bidang kajian Islam. Fokus ini baru dilakukan setelah Indonesia itu merdeka. Jadi sebelum merdeka mah ya belum dilakuin gitu. Kemudian orang yang pertama melakukannya yaitu M. Rasjidi. Nah, ia adalah menteri pertama Indonesia yang menanamkan program doktor di Universitas Sorbonne, yaitu Prancis. Kemudian untuk studi Islam di Timur itu hampir sama dengan yang terjadi di Barat karena studi Islam di Timur Tengah ini bervariasi. Ini merupakan hal yang wajar karena karakteristik studi Islam ini itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya kebijakan politik, dinamika sosial budaya, latar belakang pemegang kebijakan pendidikan, perkembangan ekonomi, dan berbagai faktor lainnya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan ya dari presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada terdapat kata-kata yang mungkin salah ya dalam penuturannya ataupun sebagainya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua. Oke. Nah, baik. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.